Ya, Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya aku kenalan dulu. Kemarin kan juga belum kenalan. Oh, siap. Namaku Bismo dari STT Malang. Puji syukur sebelumnya, mohon maaf gak bisa ketemu langsung untuk podcastnya. Cuma bisa melalui video konferensi. Untuk tema yang kita bahas hari ini tentang pekerjaan di masa pandemi coronavirus ini, yang mungkin di beberapa orang juga merasakan ya, pekerjaan yang mungkin kayak freelancer dan sebagainya pasti akan merasakan imbasnya dari pandemi ini. Banyak juga teman-teman saya juga harus berhenti bekerja di saat pandemi ini karena jobnya juga berhenti, pekerjaan juga hilang, terutama di pekerjaan yang bertemakan freelancer gitu. Untuk Mas Zidan sekarang, apa sih, gimana sih dalam pekerjaan selama 2 bulan terakhir sampai 3 bulan terakhir selama pandemi ini, Mas? Siapa dulu nih? Mas Zidan dulu aja. Zidan dulu. Kalau aku Mas itu freelance tetap 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 apa ya? Tetap jalan, tapi mungkin 1 bulan itu bisa dihitung dalam hitungan jari. Kalau Jadi biasa cuma 1, 2, 3 video aja. Kalau biasanya 1 bulan itu bisa sampai 5, 6, sampai 10 biasanya Mas, 1 bulan. berarti sangat berimbas sekali di pekerjaannya, Mas ya. Iya, sekarang hanya 1, 2 video saja. Kalau kan sekarang Malang belum menerapkan new normal juga kan. Apakah masih berimbas sampai sekarang, Mas? Kalau saya alhamdulillah saya sekarang kalau sekarang udah bekerja di Sebilisala Multimedia. Jadi ya nggak berimbas sih Mas. Iya. Pasti yang berimbas kan teman-teman kita yang freelance Iya, pastinya ya. yang freelance itu. Karena memang apa ya, kebutuhan mereka itu mengandalkan ke freelancer itu, beberapa Ya, terutama betul, Mas. fotografer, videografer seperti itu ya. Contoh aja teman saya yang sekarang malah dia pulang ke Bali gara-gara yaitu dia kan cuma ngandalkan freelance. Dia kan nggak mau orangnya yang disuruh-suruh kan gitu, nggak mau, dan gajian pun dia nggak mau gitu loh. Kalau menurut Mas Dari gimana, Mas? Kalau saya pasti pengaruh. Iya. Berapa bulan di belakang ini belum ada proyek baru. Saya kan ini kontraktor. Oh gitu. Di kontraktor sekarang juga bantu-bantu juga di multimedia sama Mas Zidan bareng. Berarti kalau Masnya kan biasanya di lapangan berarti ya? Iya, biasanya saya di lapangan. Karena kekurangan proyek jadi ya gini, saya sering di kantor sekarang Bang. Berarti hampir semua proyek diberhentikan untuk sementara berarti ya? Enggak, kalau proyek sudah terlanjur jalan tuh malah nggak boleh berhenti kan. Oh gitu. Yang punya rumah kan masa bangun baru fondasi terus berhenti kan ya. Iya. Tapi yang masalah itu kalau pas proyeknya belum kontrak, tentang kontrak itu biasanya banyak yang batal karena dia pasti khawatir dia uangnya bangun itu kan mungkin nggak cukup, untuk finansial nggak cukup, jadi untuk sementara proyek berhenti nggak dikontrak dulu, uangnya di F untuk yang lain. Berarti lebih banyak kalau yang mau masuk berarti lebih banyak dibatalkan daripada ditunda berarti ya, Mas? Iya, kalau yang nggak mau masuk. Cuma tetap ada juga sih yang lain. Soalnya saya lihat banyak proyek-proyek itu ya banyak yang mulai juga walaupun pandemi. Karena kan nggak bisa berhenti, itu nggak bisa kalau tukang-tukang gitu. Kalau berhenti dia makan dari mana? Iya. Jadi malah kita berhenti itu tukang-tukang malah kalau bisa ya demo.
Iya kan memang kondisinya kan memang seperti itu, susah juga. Demo aja ke pusat ya kan. Jokowi sana. Iya, tapi sampai sana bisa apa enggak juga kan, Apa? harus kesananya juga bisa apa enggak kan juga nggak bisa kan, susah juga mau ke Jakarta. Iya. Iya, Kalau jalur-jalur bensin banyak kan tuh. juga. Iya. Kalau kondisi sekarang di Malang seperti apa ya Mas, untuk Mas Idon dulu? Terlepas Kondisi di Malang, ya, para pekerja khususnya. alhamdulillah tidak ada new normal, mungkin belum ya Mas. Hmm. Kalau new normal, new era normal, yang saya tahu itu new era normal. Tapi ya masyarakatnya tetap aja untuk apa? Nggak mentaati lah peraturan-peraturan yang dianjurkan pemerintah yang seharusnya kan. Harusnya cuci tangan dari rumah, hand sanitizer, pakai masker, itu kan harusnya udah diterapkan pada masyarakat. Iya, 1-2 hari masyarakat masih mematuhi, tapi kalau lama kelamaan sekarang aja malah di dekat pom bensin Sukun itu aja sekarang udah rame Iya. dan pada nggak pakai masker itu. Berarti kesadaran warganya masih sangat kurang ya kalau di Malang. Iya, sangat kurang Mas. Enggak juga di Malang sih, hampir seluruh daerah itu seperti kayak gitu. Iya mungkin. Iya. Apalagi di Surabaya kan. Iya, soalnya kan Surabaya masih zona merah, termasuk zona hitam juga. Ya. Gitu kan. Iya betul. Kalau menurut Mas Dery, pandangan menurut agama Islam tentang virus corona ini seperti apa, Mas? Kalau Yes. agama Islam, aku nggak bisa mewakili agama Islam, soalnya Iya, agama Islam sendiri itu banyak pendapat. Dan kita bisa lihat tiap-tiap masjid itu beda-beda. Ada yang sholatnya malah nggak boleh sholat di masjid. Ada yang sholatnya ada, tapi jarak-jarak. Ada yang malah nggak peduli, tetap pakai karpet, rapat, pakai AC. Jadi kalau dari segi harusnya menurut aku sendiri, kalau aku bisa mewakili Islam, soalnya Islam sendiri beda-beda. iya. Sekarang kan termasuk juga banyak seperti bagian-bagian dalam Islam di Indonesia kan juga banyak gitu kan. Iya, Iya. makanya nggak bisa. Kalau Nggak aku bisa. mewakili menurut Islam itu aku Kan aku pernah nonton di salah satu platform, itu ada seperti corona itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu gitu, cuma baru tenarnya seperti saat-saat ini. Apakah itu menurut Mas Dery dulu, menurut Masnya gimana menurutnya kalau ada informasi seperti itu? kalau informasi seperti itu apa ya? Mungkin dia lihat dari segi lain, dari penyakit. Kan yang namanya coronavirus kan memang dari dulu kan udah ada, tahun Iya. 90-an itu udah ada. Tapi yang paling yang paling efeknya paling besar kan yang memang siapapun udah bisa ngengkel kan. Tahun 2020 ini yang paling banyak, yang paling pengaruhnya paling besar. Iya, hampir merenggut seluruh dunia gitu kan. Iya, seluruh dunia kan. Kalau yang sebelumnya kan nggak seluruh dunia, paling satu negara, beberapa tempat gitu. Iya. Kalau menurut Mas Zidon gimana pandangannya tentang virus ini? Ya virus ini baru ya Mas. Saya aja nggak tahu kalau ada dari 90-an. Ya saya lihat berita aja, batuk aja sekarang lebih rendah tingkatannya daripada kentut kan Mas ya. Gitu kan. Kalau saya nggak bisa nilai dari segi virusnya ini, tapi untuk efeknya mungkin kita lebih didekatkan diri pada yang kuasa dan pasti keluarga ya Mas ya. Kan banyak yang orang-orang kerja dari rumah gitu.
sekarang pun juga memang masih banyak yang kerja di rumah, cuma ya kalau itu kan juga apa ya, kan ada juga pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah gitu kan. Iya. Kalau menurut masnya ini, bagi seorang yang bekerja harus bekerja di luar seperti kontraktor dan sebagainya, harus tukang beca dan ojek kan harus harus keluar rumah, itu gimana menurut pendapat masnya dulu? Apanya? Yang ditanya apanya? Tentang pekerjaan kan nggak semua orang bisa bekerja work from home kan. Tuh khususnya kayak tukang beca, terus ada ojek. Itu pendapatnya masnya berdua itu gimana? Ya memang Untuk yang nggak bisa di rumah. namanya kebutuhan kan. Iya. Andai kebutuhan itu bisa ditutup sampai virus selesai baru kita butuh lagi kan mungkin bisa, tapi ya namanya kebutuhan pokok makan, dan nggak semua orang bisa punya pendapatan selain harian itu. Ya yang pendapatannya harian ya harus keluar kan. Itu ya kalau sekarang di negeri kita kan katanya harus ikut protokol kesehatan macam-macam itu, ya ikut aja. Cuma kalau dari segi kalau aku sendiri sih, kalau menurut aku sendiri ya mentalnya juga di ini, jangan terlalu takut berlebihan juga. Karena kalau takut berlebihan malah itu nanti yang bunuh kita. Iya. Kalau di tempat kerjanya Mas berdua ini juga mengikuti protokol kesehatan juga nggak? Iya. Kalau seperti apa contohnya? Kayak gini kan aku tetap pakai masker ya. Nah, kalau nggak aku nggak ngomong. Iya. Seperti inilah yang kita bisa kayak cuci tangan apa itu kan ada disediain semua. Kalau kita ngalah sih. Pakai hand sanitizer juga kan. Ini kan banyak banget orang yang apa ya, melalaikan protokol kesehatan, dan sekarang jumlahnya udah luar biasa ya, yang jumlah korbannya yang meninggal juga luar biasa. Apalagi yang paling dibebankan saat ini kan mereka para pejuang perawat juga kan, dokter dan medis gitu. Apa sih pesan yang paling terpenting untuk masyarakat pada umumnya untuk mohonlah untuk mengikuti peraturan protokol kesehatan ini, biar mereka-mereka yang berjuang saat ini sebagai tanker, mereka yang berusaha untuk menghalangi agar virusnya tidak menyebar, itu gimana pesannya untuk masyarakat? Mas Didan dulu. Saya dulu. Iya. Nah gitu ah. Ya Allah. Pesannya untuk masyarakat itu, kalau pesan dari pemerintah aja nggak didengarkan, ya kan? Iya. Itu kenapa? Soalnya pemerintah itu nggak ada tindakan gitu, Mas. Cuma bilang tolong pakai hand sanitizer, masker, tapi nggak cepet gitu, nggak tak gitu loh. Harusnya kan kalau pemerintah bilang gitu, udah anak-anak buahnya itu disuruh ini atur semua masyarakat gitu kan. Di Cina walaupun ada kasus baru kan cuma 3 bulan loh, Mas. Di Cina yang menciptakan virus corona loh. Iya. Walaupun sekarang ada kasus baru, tapi kan hanya 3 bulan. Ya, ini pemerintah sangat lambat lah. Cuma bilang ini itu, tapi nggak ada tindakan gitu. Ya pesan buat masyarakat, tetaplah pakai hand sanitizer. Kamu ngerti yo gitu loh. Kamu itu udah sembuh, masih diberi kesehatan sama Allah Tuhan kan. Kamu menuruti pemerintah gitu loh. Menuruti protokol kesehatan yang ada. Ya pakai masker, hand sanitizer, kayak gitulah, Mas. Kalau menurut Mas Dery, untuk pesan untuk para pekerja khususnya di masa Covid seperti ini gimana? Para pekerja ya misalnya yang harus tetap keluar ya silakan tetap keluar, tetap jaga
protokol itu kesehatan. Terus apa ya? Intinya sih kalau aku ya dari segi pribadi aku banyakin taubat sih sebenarnya. Iya. Iya banyakin taubat aja kan. Karena Harus- mungkin wabahnya turun karena kita banyak yang bikin dosa tapi nggak mau taubat, makanya digituin. Iya. Karena lihat aja kan, sebenarnya kayak dari masjid apa yang mereka tetap sholat itu, yang orang dari WHO misalnya bilang nggak boleh masjid lah, nggak boleh rapat macam, tapi tetap ada kan yang lakuin itu dan karena pengaruh Iya. ke masjid mereka. Maksudnya nggak ada tambah kematian di tempat mereka tuh nggak ada. Jadi data itu sebenarnya aku kan apa ya, skripsiku tentang penghitung data-data gitu. Jadi data itu bisa dimainin juga kan. Jadi siapa sih yang mau tutup diri dari itu? Kalau kita merasa terjaga oleh Allah kan kita cukup berani aja gitu kan. Karena Iya. kita semua kan dilindungi oleh Ada kan Allah. awal. Ya, tapi ikhtiarnya kita kan. Iya, ikhtiarnya. Dan mematuhi Pakai perintah masker apa juga. mematuhi dan sebagainya. Sudah macam-macam. Tapi yang perlu di ini kan kita nggak bisa menganjurkan pakai masker seluruh masyarakat gitu. Karena kan nggak semua orang punya masker kan. Jadi sekarang banyak aja yang gratisan di masjid-masjid itu. Tapi di masjid pun pasti ada habisnya juga. Pasti harus ada baru lagi. Kalau misalnya diusahakan dari masyarakat sendiri, ya mungkin orang-orang yang punya uang lebih mungkin bisa beli ya. Kalau yang nggak ada gimana? Iya. Itu harus disiapin juga. Untuk pembahasan Apalagi yang sanitizer. Harganya aja sekarang mahal segitu kan. untuk pembahasan selanjutnya, ini ada yang menarik tentang virus corona. Di sini ada informasi tentang bahwa virus itu adalah suatu apa ya, senjata biologis bagi manusia, di umat manusia di dunia ini gitu katanya. Kalau menurut Mas Zidan gimana informasi tersebut? Senjata biologis. Ya. Iya. Berarti yang kayak Amerika nuduh gitu kan, Mas? Iya, lebih apa ya? Sebenarnya ini lebih ke teori konspirasi sih. Teori yang nggak Kalau harus itu- dipercaya gitu. Iya. Kalau itu kan kemarin juga siapa jubirnya ya? Jubirnya Menkes itu kan sudah bilang kalau ini bukan teori konspirasi dan dunia pun sedang menghadapi kayak gini. Masih dipertanyakan tentang konspirasi. Iya. Gitu aja sih, Mas. Cuma sayangnya hampir survei yang ku dapat dari laman website itu ada ya sekitar 60% orang mempercayai konspirasi. Waduh. 60% di Gimana? Itu khususnya di Eropa. Kalau di negara kita aku belum dapat informasinya. Kalau menurut Mas Dery gimana? Bagi orang-orang yang mempercayai konspirasi itu gitu. Konspirasi, aku sendiri percaya kalau ada konspirasi. Iya. Aku sendiri percaya beneran itu udah mindset di luar otak kita itu pasti kita percaya sama konspirasi. Iya. Karena sekarang kan apa-apa lihatnya media kan. Apa-apa lihatnya Iya. media. Media sama aja aku kan bikin konten kan. Aku bisa aja bikin YouTube terus tak bikin video tak share. Bisa aja kan. Semua orang itu bisa gitu loh. Karena bukan Tuhan yang bikin informasi itu. Kecuali mungkin ada firman yang turun gitu. Kalau kita percaya semua itu benar. Tapi kalau selama itu nggak ada yang bilang gitu kan bisa aja konspirasi itu bisa aja. Cuma untuk pengaruh ke kita terus memecah kita jadi saling uzon saling ini ya, itu yang salah harus ya. ditahan sih. Nggak salah tapi harus ditahan gitu. Jangan langsung diomongin di depan umum karena kita ngomong gini juga aku nggak punya banyak data gitu. Iya. Dan data Jadi kita kalaupun ada belum tentu benar 100% belum tentu. Iya. Karena kan hanya tulisan manusia kan bisa dirubah, Iya. bisa apa. Bisa aja kan. Data pun bisa dibayar Betul. gitu kan. Iya, bahkan WHO pun bisa aja. Bisa aja
dia bikin data yang kita nggak tahu kepentingan apa di belakangnya itu. Iya, ada kepentingan. Kalau informasi ada sih salah satu video yang keluar di awal-awal pandemi di Indonesia. Itu ada video yang mengatakan bahwa pandemi ini sengaja dibuat untuk senjata biologis yang ada di belakang IMS atau sebagai keuangan dunia. Itu mengatakan bahwa IMS ya, yang mendanai seluruh negara-negara yang ada di dunia. Mereka sengaja menghancurkan. Sempat ada informasi itu juga dari ada ustadz juga yang sering aku lihat dan aku lumayan percaya kalau nggak mungkin ustadz itu bohong gitu. Iya. Namanya ustadz kalau di ini kenal lah, kalau di sering di pengajian tuh Ustadz Andri Kurniawan. Iya. Tapi nggak bisa kita percaya juga 100% kan. Iya. Itu pun juga teori konspirasi kan? Iya, teori konspirasi kan. Jadi kembali ke ini sih masing-masing. Iya. Soalnya kita dengar itu kan udah hak kita kan, hak kita dengar semua itu. Tinggal apa? Kita memilih tindakan kita loh, setelah dapat itu gimana? Menerima informasi itu seperti apa, diterapkannya seperti apa? Iya, jangan mudah terprovokasi juga. Terakhir ya tuh saya ditunggu murid-muridnya di bawah. ya, terakhir menurut Mas berdua tentang kebijakan pemerintah untuk saat ini, menurut Masnya itu termasuk sudah bagus atau masih kurang untuk diperbaiki? Itu aja terakhir. Kalau aku orang yang kurang update ya kalau masalah keputusan pemerintah, karena menurutku lumayan pelin-pelan pemerintah sekarang. Itu Mas Jidan? Misalnya pertama datang virus corona kan pemimpin kita ngomong nggak ada virus corona itu, nggak ada, itu cuma hoax gitu loh. Setelah beberapa bulan ada pengaruh ngomong lagi virus ini sangat berbahaya. Jadi aku nggak terlalu ngikuti kalau pemerintah, nggak terlalu ngikuti keputusan yang terakhir itu apa. Ya, kalau saya Mas, itu pemerintah sangat kurang ya untuk mengantisipasi masyarakatnya. Ya. Monggo. Apalagi contoh aja di Malang gitu. Di Malang menerapkan new normal, ya kan? Pernah di Malang menerapkan new normal. Udah wes, masyarakat langsung ruame itu. Di jalan, di pasar, di mall. Gak lama kasus meningkat. Apalagi di daerah Kecamatan Blembeng. Meningkat tajam. Gak lama Mergosono. Loh, gimana pemerintah ini menghadapi virus yang kecil, nggak kelihatan ini aja, nggak bisa gitu loh. Oke, terakhir sebelum penutupan kita coba bacakan Al-Fatihah kepada korban-korban yang sudah meninggal dan masih dirawat, dan kita berikan semangat bagi para medis yang sedang mengerjakan tugasnya sekarang. Iya, monggo. Mulai. Ya, Al-Fatihah. Terima kasih Mas. Kayaknya saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya, waktu luangnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang di Kediri ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. Membutuhkan